Om Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Kadek Devi Anggreni Ningrum, NIM 241171268. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Saya bertugas di SD nomor 2 Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025 pada kelas 4 fase B dengan materi tempat suci. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Panjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, ada nggak temennya yang nggak sekolah hari ini? Ada. Ya, Ayu Listia ya. Kenapa Ayu? Oh ya, izin ya, karena nari. Ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini ya, seperti biasa, kelasnya harus dalam keadaan bersih ya. Kesepakatan kelas kita harus bersih. Supaya bagaimana? Supaya terasa nyaman ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalau kolong bangkunya masih kotor, sampah-sampah silakan dulu dibuang di tempat sampah. Ya, silakan dibuang dulu keluar kalau ada. Sudah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Siapa yang mimpin doa hari ini? Ya, silakan Dwi. Ada asana. Doa dimulai. Om Awignamastu Namasita. Ya, Dwi silakan kembali ke bangkunya. Berjaya. Ya, satu lagi ya, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berkreatif dan bernalar kritis. Anak-anak silakan duduk ya. Nah, kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Untuk pada pagi hari ini kita belajar tentang apa? Masih ingat minggu lalu tentang apa? Tentang pura. Ya, gambar tentang pura. Nah, perhatikan pura yang ada di depan kalian ini ya gambarnya. Apakah di pura ini ada gerbangnya? Ada temboknya? Ada. Pernah lihat temboknya?
Di rumah tempat sucinya ada temboknya? Ada. Ya, sama halnya dengan di pura. Di pura juga ada temboknya. Ya. Nah, apakah sama gerbang yang ada di rumah sama gerbang yang ada di pura? Sama nggak pintu masuknya itu? Sama nggak? Sama. Gerbangnya sama nggak? Pintu masuknya sama nggak? Beda ya, tetapi ya tembok yang ada di tempat suci ini memiliki fungsi yang sama dengan ya tembok yang ada di rumah ya. Untuk apa? Apa fungsinya tadi? Untuk pembatas. Lagi? Untuk pelindung. Apa lagi? Ya, tadi untuk membatasi wilayah yang ada di pura. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti anak-anak mampu membedakan struktur tempat suci, yaitu yang mana disebut dengan nista, mana disebut madya, yang mana disebut dengan utama. Yang kedua, dengan melalui penjelasan ibu guru nanti anak-anak bisa menyebutkan apa saja sih syarat-syarat memasuki tempat suci, dan kemudian anak-anak juga dapat nanti menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini, serta nanti anak-anak di akhir pembelajaran juga akan mampu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing ya. Gambar ya. Nah, anak-anak, pura yang kita kunjungi atau sering bahkan di rumah juga ya, ini memiliki 3 wilayah anak-anak ya. Fungsinya ya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Masing-masing wilayah tempat suci ini dibagi menjadi 3 wilayah yang disebut dengan Tri Mandala. Tri berarti 3, Mandala yang berarti wilayah. Ya, berarti anak-anak sudah baca buku kemarin? Sudah ya, sudah ada bayangan ya tentang Tri Mandala. Nah, Tri Mandala ini ya yang anak-anak lihat di pura-pura ini. Nah, ibu lihatin ini yang ada di depan yang ini, yang ibu sorot pakai lampu ini disebut dengan Nista Mandala. Nista yang berarti areal yang paling luar. Angkat tangan, ayo diangkat tangan ya Tiara. Apa? Ya, parkiran yang paling luar biasanya kalian baru datang parkir di sana, betul nggak? Ya, kemudian yang areal yang di tengah-tengah ini disebut dengan Madya Mandala. Apa yang biasanya ada di Madya Mandala anak-anak? Ya, Putu? Balai Kulkul, betul ya? Nih, lihat di sini, ini gambar apa sih yang ibu tunjuk? Pura, ada padmasananya. Bahkan di pura itu ada yang pura yang pelinggihnya banyak, betul nggak? Ya, ini kebetulan hanya ada 1 ya. Nah, ini areal ini disebut dengan Utama Mandala. Nah, anak-anak, dari materinya ini ya, hari ini kita akan belajar tentang struktur tempat suci. Nah, perhatikan gambar ke depan. Ini gambar, siapa yang tahu ini gambar apa? Pura apa? Pura Besakeh. Siapa yang sudah pernah ke sini? Wah, sepertinya sudah banyak yang pernah ke Pura Besakeh ya. Bisa bersama siapa? Sama orang tua. Ya, waktu anak-anak datang ke sini, apa yang kemana kalian anak-anak pertama kali masuk? Nah, menurut anak-anak dari Pura Besakeh ini yang paling sakral tadi yang ibu sebutkan yang mana? Ya, Utama Mandala. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada bapak, ibu, anak-anak semua datang ke pura. Kira-kira kalau ke pura itu berpakaian yang bagaimana yang menurut anak-anak rapi? Hah? Ayo angkat tangan, jangan kemik-kemik aja. Ayo. Bagaimana berpakaian yang rapi? Kalau ke pura harus gimana sih? Ayo angkat tangan. Ayo, kalau pura harus gimana? Ayo Satya. Pakai kamen lagi, Dwi. Ya, Dwi, bersih ya, paling enggak anak-anak harus mandi. Lagi, siapa yang tahu kalau ke pura gimana aja? Ayo Kaila. Tidak dalam keadaan mabuk, betul ya. Kenapa orang mabuk nggak boleh ke pura? Ya, karena orang yang mabuk itu bisa hilang kendali. Jangan-jangan dia bisa merusak ya.
Bahkan dia bisa kencing di sana. Namanya juga orang mabuk tidak sadar. Sudahkah anak-anak berpakaian seperti ini? Sudah? Sudah ya. Ini adalah salah satu contoh cara berbusana adat Kepura yang baik anak-anak. Ya, lihat cantik nggak? Rapi nggak kalau Kepura seperti ini? Rapi ya. Kira-kira cocok nggak untuk kita tiru? Cocok ya. Kepura itu kita mempunyai beberapa syarat untuk bisa memasuki yang namanya tempat suci. Salah satunya adalah anak-anak tidak dalam keadaan, kalau di sini namanya sandung ya. Ya, selain sandung nama lainnya ada cuntake. Bahkan ada yang bilang namanya sebel. Ya, cuntaka itu adalah suatu keadaan kotor anak-anak, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Contohnya adalah ketika mungkin anak-anak ada keluarga yang meninggal dan sebagainya ya, ada yang mungkin dalam keadaan datang bulan, kemudian dalam Nah, anak-anak ada pertanyaan dulu? Silakan Anda bertanya. Ya, Putu? Ya, Putu bertanya, siapa yang tahu apa fungsi dari balai kulkul? Dwi? Untuk pengumuman atau Oh ya, untuk pengumuman dan upacara besar kata Dwi. Ya, balai kulkul itu dipukul itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Itu juga bagian dari alat tradisional anak-anak ya untuk menyampaikan informasi. Kalau zaman dulu kan tidak ada WA anak-anak ya. Tidak ada yang namanya HP. Jadi untuk mengumpulkan masyarakatnya, kulkul itu memberikan kita tanda bahwa kulkul ya. Kalau di Balai Banjar masih sering nggak dengar kulkulnya bunyi? Tidak. Ya, kalau yang dekat-dekat dengan pura pasti sering mendengar yang namanya kulkul ya. Itu merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan informasi kepada masyarakat. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya. Seperti biasa Ibu akan pakai kelompok anak-anak yang minggu-minggu sebelumnya ya. Di kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok lempuyang, ada kelompok besakeh dan kelompok ulu watu ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak berdiskusi tentang struktur tempat suci dan syarat-syarat memasuki tempat suci. Nanti di lembar kerja yang Ibu bagikan ya, di sana sudah ada panduannya bagaimana cara anak-anak mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan ya. Nanti masing-masing kelompok menyelesaikan tugas yang Ibu berikan dengan cara berdiskusi dengan kelompoknya saja. Nanti setelah anak-anak berdiskusi dan menyelesaikan tugas, akan dipresentasikan ke depan bersama teman-temannya diwakili oleh 1 orang ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Ya, silakan ditulis dulu nama dari anggota kelompoknya. Ya, sudah ditulis nama temannya? Sudah, anggotanya sudah ditulis? Ya, sekarang perhatikan pada kegiatan 1. Di belakangnya dilihat ya, ada kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 yang pertama yang anak-anak akan laksanakan adalah kegiatannya yaitu berdiskusi dengan kelompok, mencari ya tentang struktur tempat suci yang ada pada gambar yang Ibu sediakan pada lembar kerja. Anak-anak tentukan pada gambar yang mana disebut dengan Nista Mandala, yang mana Madya Mandala, dan mana disebut dengan Utama Mandala. Nah, setelah anak-anak sudah ketemu yang mana bagian-bagian Trimandala, sebutkan fungsinya dari bukan yang soal. ya. Di sini ada kok, di Madya Mandala ada halaman untuk apa, ada api curang untuk apa ini. Ya. Ini soalnya. Bedanya di mana, Bu? Nih. Misalkan di sini ada pertama apa, Nista Mandala, apa aja bangunannya, fungsinya apa gitu ya. Sama dengan fungsinya ya. Fungsinya apa? Kayak tadi dibilang sama Putu, fungsinya untuk
mengumpulkan warganya, wali kulkul. Misalkan apa lagi yang anak-anak temukan, silakan ditulis ya. Di sini ada juga. Di buku ada. Ini diniste. Apa yang anak-anak temukan pada diniste pada gambar? Tulis di sini apa fungsinya. Misalnya kayak tadi di Madya ada balai kulkul katanya. Apa sih fungsi? Ini sudah. Jangan lupa ditulis fungsinya ya. Apa fungsinya biar kalian tahu itu ada tempat parkir. Apa fungsinya tempat parkir? Ayo, untuk apa tempat parkir? Ya, berarti semuanya sudah ya. Nah, anak-anak sebelum ibu aja anak-anak untuk menyajikan hasil diskusi, kita ice breaking dulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Five, four, three, two. Ya, kita bergerak ya. Ayo putar. Nah, anak-anak, karena anak-anak sudah selesai melaksanakan diskusi, sekarang anak-anak akan ibu ajak untuk menyajikan hasil diskusi anak-anak ya. Silakan masing-masing kelompok akan mewakili satu orang untuk menyajikan diskusinya ya. Anak-anak silakan anak tunjuk salah satu perwakilan kelompok anak-anak untuk maju ke depan. Ya, untuk kelompok Lempuyang. Kelompok Lempuyang siapa yang wakilin? Eka. Ya, kelompok Besakeh? Sri. Ayo kelompok Uluwatu? Dwi. Ya. Silakan kelompok Uluwatu dulu ya. Ibu tunjuk kelompok Uluwatu. Silakan bacakan hasil diskusinya bersama kelompoknya ya. Nanti kelompok lain silakan bertanya ya. Nista Mandala, tempat untuk parkir kendaraan atau menyiapkan upacara keagamaan, toilet untuk BAB dan buang air kecil. Ada upacara besar Balegong untuk ramal. Utama Mandala untuk tempat piodalan. Balai Pawedan fungsinya sebagai tempat para sulinggih pada saat pemimpin jalannya upacara yadnya. Ya, bagus ya. Silakan duduk kelompok Lempuyang. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Lempuyang. Dari hasil diskusi anak-anak yang sudah anak bawakan ke depan ya, ini adalah penampilan dari kelompok kalian ini ya. Ibu sengaja memberikan anak-anak mencari sendiri ya jawaban dari materi yang ibu berikan ini. Anak-anak mencari sendiri ya. Anak-anak kan sudah sering ke pura ya, pasti anak-anak sudah tahu apa saja syarat kita supaya bisa memasuki tempat suci ya. Dari penampilan 3 kelompok semuanya jawabannya sudah benar ya, walaupun belum lengkap sepenuhnya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa lengkapi lagi, tapi jawaban anak-anak semuanya sudah benar, sudah baik, tetapi perlu ibu juga tambahkan lagi ya apa saja ya. Nah, tadi gambar yang ada di depan. Nah, tadi untuk kegiatan yang kedua yaitu tentang syarat-syarat memasuki tempat suci. Nah, memasuki tempat suci ya, seperti yang ibu jelaskan tadi, itu ada syarat-syaratnya. Tadi kelompok Uluwatu, Besakeh, Lempuyang, jawabannya sudah benar ya, bahwa syarat-syarat untuk memasuki tempat suci itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang pasti anak-anak suci lahir dan batin. Maksudnya adalah paling tidak anak-anak itu mandi. Mandi nggak kalau mau ke pura? Mandi ya. Anak-anak bersih dalam jasmaninya ya. Anak-anak harus mandi, berpakaian rapi. Nah, anak-anak bisa simak video di depan ya. Ibadat agama Hindu di Nusantara. Pura di Indonesia banyak terkonsentrasi di Provinsi Bali sebagai pulau yang mempunyai pengaruh agama Hindu terbanyak, sehingga dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.
Kata pura sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata pur yang berarti benteng atau gerbang. Dari tahu bayangan bagaimana disebut dengan candi bentar, yang mana disebut dengan candi kurung. Ya, candi kurung itu menghubungkan apa, anak-anak? Ya, Madya Mandala dengan Utama Mandala. Sedangkan candi bentar itu menghubungkan antara Nista dan Madya Mandala. Nah, baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum Ibu yang menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa aja hari ini? Ayo ayo angkat tangan. Ya, Dwi. Syarat-syarat masuk ke tempat suci. Ya, syarat-syarat masuk ke tempat suci. Apa aja Wi yang Dwi tahu? Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani rohani. Lagi? Berpakaian yang sopan Berpakaian yang sopan dan bersih dan rapi. ya, bersih dan rapi. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Ayo angkat tangan. Kita belajar tentang apa? Ya, Kaila. Tentang Trimandala. Ayo sebutkan Trimandala apa saja, Kaila? Ya, Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang yang namanya Trimandala, yaitu yang terdiri dari Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Nah, selain itu kita juga sudah belajar yaitu tentang syarat-syarat memasuki tempat suci. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi dan Dwi juga sudah jelaskan syarat-syarat masuk tempat suci yang pertama. Nah, karena materi kita sudah habis ya, Ibu akan berikan anak-anak tes ya untuk mengetahui mengukur pemahaman kalian selama anak-anak belajar dari tadi ya. Silakan anak-anak tutup bukunya. Ya, Ibu akan memberikan tes, silakan anak-anak kerjakan. Ya. Soalnya hanya 5 saja. Silakan kerjakan dengan baik. Agas belum? Ini kasih temennya. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Nah, apa yang bikin anak-anak senang belajar hari ini? Menulis lagi. Ya. Nah, apa kira-kira kesulitan anak-anak belajar hari ini? Ada nggak? Apa nggak? Sulit nggak belajar hari ini? Dikit. Ya, gimana caranya untuk mengatasi kesulitan anak-anak itu? Dengan belajar. Betul ya, seperti kata Agas, kalau kita mengalami kesulitan, kita harus mencari solusi, yaitu dengan cara belajar. Ya. Dah. Baik anak-anak, hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan ya, Ibu ingin informasikan untuk minggu depan kita akan belajar materi baru yaitu tentang sejarah agama Hindu. Nanti di rumah tugas anak-anak pelajari ya materi baru kita yaitu tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Ya, nanti dipelajari di rumah ya. Ya, Agas pada asalnya. Pada asalnya. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan.